Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga semuanya sehat ya. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan sebelum mulai makan, minum dan lain-lain ya. Terlebih di masa-masa yang Covid seperti ini, kalian harus bisa menjaga kesehatan. Keluar rumah pun juga harus menggunakan masker dan lain-lain. Nah, kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama seperti biasa ya, ketemu dengan Bu Nana di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 5 yaitu mengenai memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Namun sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita buka dulu majelis kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan melancarkan semua urusan kita ya. Baik anak-anakku semuanya, kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga ya. Di sini kita akan membagi ke dalam 3 pembahasan. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Dan yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Yang pertama adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Anak-anakku, sebenarnya kita sudah harus paham ya, sebagai seorang anak kita harus senantiasa menghormati dan mematuhi kedua orang tua kita ya. Terlebih yang masih diberikan orang tua yang utuh ya, maka kita harus menjaga akhlak kita ya kepada orang tua. Nah, di sini yang pertama adalah caranya berakhlak baik kepada orang tua. Apa saja berakhlak baik itu? Yaitu yang pertama, kita bersikap patuh dengan melaksanakan semua perintah orang tua dengan ikhlas dan sabar. Dan tentu saja patuh ini adalah dalam artian mengikuti perintah orang tua yang benar dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah hormat ya. Bersikap hormat ini wajib ya kita lakukan sebagai seorang anak. Sebenarnya tidak hanya kepada ayah dan ibu saja, tetapi kepada setiap orang tua yang usianya lebih tua dari kita harus bersikap hormat. Ya, karena itu adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Yang ketiga adalah ringan tangan. Apa itu ringan tangan? Yaitu suka membantu apabila orang tua memiliki pekerjaan ya. Jadi kalau kita ada orang tuanya sedang ada pekerjaan yang berat atau butuh bantuan, maka bersegeralah, itu yang namanya ringan tangan. Atau kalau bahasa Jawanya namanya entengan tangan ya. Kemudian akhlak yang selanjutnya adalah menjaga nama baik ya, menjaga nama baik kedua orang tua kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadikan orang tua kita menjadi tidak senang, bahkan merusak citra orang tua kita. Dan yang terakhir adalah kita harus senantiasa mendoakan kedua orang tua. Doanya bagaimana? Ya, betul. Doa kedua orang tua
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan ya. Akhlak atau sikap hormat dan patuh kepada orang tua yang kedua adalah pembahasan mengenai kewajiban anak kepada orang tua. Apa sih kewajiban anak kepada orang tua itu? Di sini kita harus memahami bahwa tidak selamanya orang tua itu selalu sehat ya. Ada saatnya mereka mungkin sakit ya, tidak enak badan ya. Maka sebagai seorang anak kita wajib melakukan hal-hal yang berikut ini ya. Yang pertama adalah kita bersikap sabar ya. Kalau memiliki orang tua yang sedang sakit, maka kita harus sabar merawat orang tua kita. Kemudian yang kedua, merawat orang tua yang sakit dengan penuh keikhlasan dan kelembutan. Jangan justru berkata yang kasar, ya. Kemudian membentak, ya. Itu jangan sampai sedikit pun mengatakan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menyenangkan hati orang tua kita ya. Dengan kita sepenuh hati ya, dengan ikhlas merawat orang tua. Ya. Nah, selanjutnya adalah sikap apabila orang tua kita yang sudah meninggal bagaimana? Caranya adalah dengan kita selalu mendoakan orang tua agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Salah satunya apa? Yaitu adalah kewajiban kita seorang anak kepada orang tua adalah yang ditunggu-tunggu orang tua itu adalah doa anak solih ya, karena itu akan sampai kepada orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal ya. Kita berdoa supaya orang tua kita ditempatkan Allah di surganya ya. Kemudian selalu menjaga nama baik orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal ya. Dengan cara apa? Berperilaku yang baik, menjalankan perintah agama, ya, menjaga hukum-hukum yang berlaku di masyarakat dan lain-lain. Selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru, ya. Siapa yang tahu bagaimana kita menjaga akhlak kita, hormat dan patuh kepada guru? Ya, maka caranya adalah dengan kita mematuhi perintah dari guru, ya. Karena guru itu orang yang berjasa dalam hidup kita, memberikan kita ilmu, ya, mendampingi kita di sekolah, ya, seperti orang tua kedua kita. Maka mematuhi perintah guru itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara ya, yang diantaranya apa? Kita mengikuti apa yang diberitakan guru, asalkan itu baik, benar ya, ikuti ya. Misalkan membantu apa namanya, membersihkan papan tulis, mengantarkan buku, membawakan alat-alat tulisnya dan lain-lain. Kemudian juga mentaati peraturan sekolah itu adalah bagian kita hormat dan patuh pada guru ya. Kemudian yang ketiga adalah bila mendapat PR atau tugas dari sekolah itu harus dikerjakan ya. Jangan malas untuk mengerjakan tugas ya dan dikumpulkan. Nah, ini ya teman-teman, kalau dapat tugas dari Pak Guru, Bu Guru harus dikerjakan ya. Itu bukan untuk Pak Guru, Bu Guru, tetapi untuk kalian supaya kalian menjadi anak yang cerdas, anak yang pandai, anak yang rajin dan bertanggung jawab. Nah, dan yang selanjutnya adalah apabila mendapat tugas piket ya di kelas, maka berangkatnya lebih awal, membersihkan kelas dan lain-lain. Kemudian kalau pulang juga membersihkan kelas lagi ya. Oke. Nah, cara meneladani sikap ya kita kepada Bapak Ibu guru itu harus menjadikan mereka sebagai panutan dalam kehidupan kita ya. Ya, seperti tadi Ibu Guru sampaikan bahwa cara kita hormat dan patuh itu adalah dengan kita
meneladani apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Bersikap baik ya, meniru perkataannya, kemudian melaksanakan nasihat-nasihatnya. Nah, ini salah satu firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, tetangga dekat maupun tetangga jauh, teman sejawat, ya, ibnu sabil dan hamba sahaya yang engkau miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, terakhir, maka apa ayo intisari dari bab 5 ini? Yuk kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa setiap anak itu wajib hormat dan berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, bahwa berbakti orang tua itu diantaranya dengan cara apa? Hormat, patuh, menolong orang tua, terus berlemah lembut, kasih sayang, menjaga nama baik, dan mendoakan kedua orang tua. Lalu bagaimana dengan guru? Ya, guru adalah orang tua kita di sekolah ya. Dan karena itu kita wajib untuk ya memberikan atau mengucapkan salam jika bertemu, mengerjakan tugas dan PR, mendengarkan nasihat-nasihatnya, hormat patuh pada guru, meneladani sikap-sikapnya ya. Dan duduk tenang dengan sopan saat guru mengajar, termasuk Dek? Termasuk gitu ya. Jadi kalau pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan ya kita harus mendengarkan dengan tenang. Selanjutnya adalah cara kita menjaga silaturahim dengan sesama anggota keluarga adalah dengan kita selalu berbicara santun dan lemah lembut kepada sesama. Nah, anak-anakku semuanya, beberapa ilmu yang hari ini Bu Nana share, Bu Nana sampaikan, nanti dipelajari lagi ya. Jangan lupa apa yang sudah Bu Nana sampaikan tadi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua, kemudian hormat patuh kepada Bapak Ibu guru ya, hormat patuh kepada keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Nah, itu dulu ya. Selamat belajar. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Sampai bertemu lagi dalam pelajaran yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.